Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan rencana strategis pemerintahan Kota Banjarbaru pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 sampai 2021. Sebelum kita masuk ke rencana strategis, saya perkenalkan dulu anggotanya. Yang pertama ada Adrian Seno Aji, kemudian ada Muhammad Hanafi Mansur, kemudian ada Muhammad Rantau Ganggawiguna. Untuk Muhammad Rantau Ganggawiguna tidak bisa mengikuti presentasi pada uh, pada hari ini karena sedang terjadi Mati lampu. mati lampu. Kemudian ada saya sendiri yaitu Wahyu Hajrita Gumelar. Uh, Bisa dijelaskan Muhammad Hanafi Mansur? Ya, lalu di sini ada tujuan dari rencana strategisnya. Untuk yang pertama yaitu untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru atau RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Lalu untuk yang kedua ada untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program atau kegiatan selama 5 tahun oleh SOPD. Lalu tujuan yang ketiga ada menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah atau kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya. Lalu tujuan yang terakhir ada sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian Senaji. Oke, sasaran kenapa Renstra Diskominfo Kota Banjarbaru ini dibuat itu supaya meningkatnya kinerja pemerintah dan yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik perlu ditingkatkan sih? Karena banyaknya masyarakat yang merasa masih belum puas atas kinerja para PNS sehingga harus ditingkatkan melalui Renstra ini. Yang ketiga itu terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik. Jadi khususnya di tengah pandemi ini banyak masyarakat tentunya yang masih bingung. Oleh karena itu Renstra ini dibuat. Bisa dilanjutkan oleh Tirta di slide berikutnya. Kemudian ada program yang dilakukan, program pengembangan komunikasi informasi dan media massa. Ada pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, kemudian ada perencanaan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, kemudian ada pembinaan dan pengembangan sarana prasarana persandian, kemudian ada perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian, kemudian ada pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, penyelenggaraan sistem layanan pengadaan sistem elektronik monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana TI. Kemudian ada pembinaan penyelenggaraan persandian, kemudian ada pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi, berklasifikasi perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian. Kemudian ada pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, lalu ada pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, kemudian ada perumusan regulasi, kebijakan dan Monef di bidang nama domain, subdomain, serta website dan konten. Lalu ada penyelenggaraan nama domain dan subdomain bagi lembaga, layanan publik, dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah. Lalu ada penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian ada promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektron. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Lalu ada penyelenggaraan infrastruktur dasar data center, disaster recovery, dan TIK penyelenggaraan akses internet dan intranet pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hanapi. Lalu selanjutnya di sini ada tabel dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
Untuk indikator kerja yang pertama di sini ada SPM Komunikasi dan Informatika. Lalu untuk poinnya yang pertama pelaksanaan diseminasi informasi nasional. Untuk pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional atau daerah melalui yang pertama ada media massa. Untuk media massa ada 3 yaitu surat kabar, radio, dan televisi. Untuk targetnya sendiri di tahun pertama di sini bisa dilihat dari masing-masing media massa ada surat kabar selama 5 tahun ada 1.200 kali, untuk radio selama 5 tahun ada 36 kali, dan untuk televisi ada 288 kali, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada media baru seperti website online. Di sini targetnya bisa dilihat 360 kali dalam 5 tahun. Lalu selanjutnya ada melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat. Untuk targetnya sendiri dimulai dari tahun kedua sampai tahun kelima. Untuk tahun kedua dan ketiga ada 2 kali. Untuk tahun keempat dan kelima ada 3 kali. Lalu ada media interpersonal. Contohnya saresehan, ceramah atau diskusi, dan lokakarya. Dimulai dari tahun kedua sampai tahun kelima. Lalu selanjutnya ada media luar ruang, contohnya seperti buletin, leaflet, buklet, brosur, spanduk, dan balito. Untuk itu dimulai dari tahun kedua. Lalu poin kedua ada pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Next. Untuk poin yang kedua ini di sini ada target indikator lainnya. Untuk indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi, poinnya yaitu cakupan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Untuk target indikator lainnya yaitu persentase KIM yang terbentuk dan terbina di tingkat kelurahan. Untuk target Renstra Diskominfo ada di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, dan selanjutnya ada 100%. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Persentase informasi publik yang disediakan pemerintah daerah. Yang pertama ada target indikator lainnya, yaitu presentasi badan publik lingkup pemerintah Kota Banjarbaru yang menyampaikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan seterusnya. Next. Selanjutnya bisa dibaca saja di sini. Ya, lalu bisa dijelaskan oleh Aden Senaji. Oke. Jadi masuk yang kedua itu IKK melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terbagi melalui bidang statistik. Yang pertama itu buku kabupaten dalam angka. Jadi apa yang ingin dilakukan dalam Kabupaten Banjarbaru ini itu semuanya tertera dalam buku melalui dari tahun pertama sampai tahun kelima, dan tercapai semua terrealisasi setiap 5 tahunnya. Dan juga ada buku kedua yaitu PDRB, dari target realisasinya itu tercapai semua dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Yang ketiga itu ada IKU Diskominfo BJB atau Banjarbaru. Yang pertama itu persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan SKPD untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Targetnya itu tahun pertama 30%, tahun kedua 40%, tahun ketiga 50%, tahun keempat 60%, tahun kelima 70%. Dan realisasi semua dari tahun pertama sampai tahun kelimanya. Begitupun persentase SKPD. Realisasi targetnya itu cukup kecil pada tahun pertama karena ini dalam masa pembuatan harusnya. Yang pertama itu 16%, kedua 23%, tahun ketiga 53%, tahun keempat 76%, dan tahun kelima itu dalam tahap sudah selesai atau sudah tahap final dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan kalau bahasa saya, puji Tuhannya sudah terrealisasi semua setiap targetnya dari tahun pertama sampai tahun kelima.
Yaitu terus yang terakhir itu nilai hasil evaluasinya. Ya, tahun pertamanya itu C, C-nya 2 cukup baik, yang tahun kedua itu B, tahun ketiganya baik juga, tahun keempatnya dan kelimanya itu A, berarti artinya sudah terrealisasi dan cukup dipuasi oleh masyarakat. Bisa dilanjutkan. Diganti slide-nya. Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk urusan komunikasi dan informasi, untuk kebutuhan belanja pegawai, sini ada anggarannya, bisa dilihat sendiri dari tahun ke-1 sampai ke-5. Kemudian ada program pelayanan administrasi perkantoran. Kemudian ada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kemudian ada program peningkatan disiplin aparatur. Lalu ada program peningkatan pengembangan sistem pelapor capaian kinerja dan keuangan. Di sini ada realisasi capaian pada tahun ke-1 sampai ke-5 juga. Kemudian di sini ada rasio juga capaian pada tahun ke-1 sampai ke-5. Ini bisa dilihat rasionya. Kemudian di sini ada anggaran dan realisasinya. Kemudian ini ada selanjutnya, ini ada program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa. Kemudian anggaran untuk program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. Lalu ada program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Kemudian ada program kerjasama informasi dengan mass media. Kemudian ada program peningkatan akses dan kualitas informasi publik. Kemudian ada pelayanan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK. Kemudian ada program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah. Bisa dilihat sendiri ya dari tahun ke tahunnya. Kemudian ini ada program layanan penjamin kedaulatan informasi pemerintahan daerah. Lalu program pengembangan persandian nasional. Program pengembangan data informasi statistik daerah. Kemudian ada program layanan peningkatan kualitas layanan publik pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK. Bisa dilihat sendiri rata-rata anggaran dan rasionalnya. Mungkin bisa dijelaskan, Hanafi. Oh ya, lalu yang selanjutnya ada tantangan dari rencana strategi ini. Untuk tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo, yang pertama yaitu seiringnya dengan kemajuan teknologi informasi, banyaknya bermunculan tower atau menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru yang harus ditata dan diatur keberadaannya. Lalu tantangan yang kedua yaitu informasi program kegiatan pemerintah Kota Baru yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru agar semua masyarakat tahu rencana ini harus segera dilakukan dan direalisasikan. Lalu yang ketiga ada koneksitas internet di SUPD masih belum optimal. Lalu next selanjutnya bisa dijelaskan oleh Adrian Senaji. Oke, karena tadi tantangan sudah, berarti gimana caranya kita mengatasi atau apa yang bisa menyebabkan ini itu harus berhasil? Yaitu supaya meningkatkan pelayanan informasi di Kota Banjarbaru itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran dan seluruh komitmen untuk merealisasikannya. Dan ada beberapa faktor di slide berikutnya. Yang pertama, boleh diganti slide-nya? Wahyu. Sudah diganti kok. Nge-freeze ya? Belum keganti. Ini keganti kok. Ini gue di kemitraan. Jadi ini ada 5 faktor. Yang pertama itu kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan informasi. Yang kedua itu kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga koalisi masyarakat yang ada, sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat dan gunanya penyebaran informasi untuk mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang ketiga itu adanya dukungan sarana informasi melalui surat kabar,
radio dan TV sebagai media komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program atau kebijakan pemerintah di Kota Banjarbaru ini. Yang keempat itu tersedianya kualitas SDM di bidang informasi dan komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat. Yang kelima itu tersedianya berbagai informasi dari dinas atau instansi lingkungan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Tirta mungkin bisa menjelaskan apa Jadi kesimpulannya. kesimpulannya Renstra ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi untuk mencapai dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kemudian komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang harus dilaksanakan. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan ini secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Banjarbaru merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah. Kemudian pada proyek-proyek pengembangan ICT yang di daerah Kota Banjarbaru untuk Smart City-nya, di sini kita berfokus pada Smart Governance dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik lalu meningkatkan cakupan kinerja kota cerdas atau Smart City. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Maaf Pak bila banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.